Indonesia dan Korea Selatan merdeka hanya selang 2 hari. Korea Selatan pada 15 Agustus 1945 dan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Keduanya sama-sama merdeka setelah Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Korea Selatan telah mencapai pertumbuhan pesat dalam waktu singkat. Korea Selatan memiliki daya saing global di berbagai bidang seperti telepon genggam, semikonduktor, mobil, bahan kimia, dan baja. Bahkan beberapa tahun ini, konten budaya seperti musik, game, Korean Wave, fashion, kecantikan, dan webtoon muncul sebagai industri penting yang mendukung ekonomi Korea Selatan. Industri manufaktur ekspor seperti elektronik dan otomotif merupakan sumber cuan terbesar. Korea Selatan pernah lebih miskin dari Indonesia, bahkan Korea Utara. SDA tidak banyak, SDM tidak maju. Seperti halnya manusia, negara yang banyak struggle di masa lalu akan belajar dari pengalaman pahit untuk maju. Etos kerja dan semangat kolektif Korea Selatan diimplementasikan dalam strategi perencanaan terpusat, penekanan pada ekspor, industrialisasi yang tergolong ambisius, dan dedikasi dari angkatan kerja terdidik. Awalnya, Korea Selatan adalah negara miskin usai perang dengan Korea Utara. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama merdeka dari jajahan Jepang di tahun 1945. Setelah itu, Indonesia harus berjuang menghadapi agresi militer Belanda, sedangkan semenanjung Korea mengalami ketegangan di bawah pengaruh Uni Soviet dan Amerika Serikat, hingga meletusnya perang antara Korea Utara dan Korea Selatan di tahun 1950 hingga 1953. Setelah perang Korea tersebut, ekonomi Korea Selatan terpuruk menjadi salah satu negara termiskin di Asia selama bertahun-tahun. Keterpurukan secara ekonomi tidak hanya menimpa Korea Selatan tapi juga Korea Utara. Perang Korea ini menyebabkan tewasnya 2 juta warga serta membuat Korea Utara dan Selatan miskin dan hancur. Tapi Korea Utara berhasil pulih di bidang ekonomi dan politik hanya dalam kurun waktu 8 tahun pasca perang berakhir akibat bantuan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Di sisi lain, Korea Selatan justru menjadi salah satu negara Asia termiskin selama bertahun-tahun akibat terbatasnya sumber daya alam dan manusia yang dimiliki. Negara ini menghadapi masalah politik internal, salah satunya adalah korupsi yang merajalela. Ketergantungan terhadap bantuan Amerika Serikat juga menjadi faktor pendukung negara ini jatuh miskin. Setelah masa-masa terpuruk itu, Korea Selatan mulai bangkit. Masa kebangkitan Korea Selatan dimulai pada pemerintahan Jenderal Park Chung-hee di tahun 1961. Kebangkitan ini dimulai dari penerapan sistem ekonomi pasar liberal atau terbuka. Korea Selatan mulai melakukan transaksi bisnis dengan negara-negara lain terutama pada bidang ekspor. Sementara itu, Korea Utara menganut sistem ekonomi sosialis tertutup yang cenderung tidak banyak melakukan interaksi dengan negara lain. Mereka hanya bergantung pada Uni Soviet. Pasca keruntuhan Uni Soviet di tahun 1994 hingga 1998, Korea Utara dilanda wabah kelaparan dan krisis ekonomi parah. Di sisi lain, keadaan Korea Selatan terus membaik. Pertumbuhan ekonominya dari tahun ke tahun selalu surplus. Periode kebangkitan dari tahun 1952 hingga 2016 itu dijuluki sebagai The Miracle of the Han River atau keajaiban di Sungai Han. Masa kebangkitan ini dijuluki seperti itu karena kurva pertumbuhan ekonominya berbentuk menyerupai Sungai Han. Korea Selatan pernah dilanda krisis ekonomi yang besar pada akhir tahun 1997 hingga 1998. Krisis di Korea Selatan ditandai dengan turunnya nilai mata uang won terhadap dolar Amerika Serikat, pengangguran yang terus meningkat karena PHK besar-besaran, serta bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar yang mengakibatkan 10.000 orang bunuh diri. Hutang negara yang cukup besar membuat pemerintahan Kim Dae-jung meminta bantuan kepada IMF. Oleh karena itu, masyarakat menyebut krisis ini sebagai krisis IMF. Karena akibat krisis ini, Korea Selatan disebut sebagai negara miskin. IMF bersedia membantu krisis moneter di Korea Selatan dengan syarat kebijakan fiskal yang ketat, reformasi pasar tenaga kerja, serta neraca modal.
Setelah restrukturisasi ekonomi dibantu oleh IMF selama 3 tahun, Korea Selatan terbuka untuk modal asing sehingga kepemilikan saham pada bank-bank komersial meningkat. Pasca krisis tahun 1998, ekonomi Korea Selatan memasuki era Korea 2.0. Pada era ini, etos kerja masih menjadi andalan, akan tetapi upah yang rendah hilang. Perekonomian Korea sekarang didominasi industri-industri baru seperti hiburan, perangkat lunak, dan manufaktur peralatan telekomunikasi. Bisnis di industri ini menjanjikan upah rata-rata lebih tinggi. Satu dekade sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998, Korea Selatan menempatkan diri masuk ke dalam 15 kelompok negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Kini Korea Selatan berambisi mencapai Korea 3.0 yang menjadikannya secara ekonomi sejajar dengan Amerika Serikat. Tahun 2009 merupakan tonggak baru bagi industri mobil Korea Selatan. Untuk pertama kalinya, mampu membuat mobil mereka memenangkan North American Car of the Year Award, penghargaan yang diberikan oleh 50 wartawan otomotif terkemuka di Amerika, untuk mobil Hyundai Genesis yang berhasil menyaingi mobil keluaran Amerika terkemuka seperti Lexus, Mercedes, dan BMW. Lalu apa yang menyebabkan ekonomi Korea Selatan mampu bangkit dan melaju pesat sejak saat itu? Yang pertama adalah bantuan dan utang luar negeri. Setelah Perang Korea berakhir di tahun 1953, Korea Selatan banyak menerima pinjaman maupun bantuan khususnya dari Amerika Serikat dan Jepang. Bantuan dan utang tersebut digunakan membangun kembali ekonomi dan industri-industri penting seperti konstruksi, kimia, baja, dan lain-lain. Yang kedua, industri teknologi. Korea Selatan memulai dengan menebarkan dan memfokuskan pada industri teknologi. Semakin hari industri tersebut berkembang sehingga melepaskan teori dependensi yang ada pada dirinya, menjadikan Korea Selatan penantang Jepang dan Tiongkok dalam hal teknologi. Samsung adalah contoh kemajuan teknologi Korea Selatan. Yang ketiga, mendukung industri berorientasi ekspor. Ekonomi Korea Selatan dikuasai oleh bisnis keluarga, konglomerat super kaya yang disebut chaebol. Ketika Korea Selatan terpuruk, bantuan dan utang luar negeri disalurkan ke bisnis tersebut dalam bentuk pinjaman, subsidi, dan keringanan pajak. Chaebol kemudian menjadi kekuatan utama perekonomian Korea Selatan dan bisa bersaing di pasar internasional hingga sekarang ini. Yang keempat, gerakan Seoul Andong untuk mengurangi ketimpangan dengan perkotaan. Sejak tahun 1970-an, Korea Selatan membuat gerakan untuk mengembangkan dan memodernisasi pedesaan. Gerakan tersebut meliputi perbaikan lingkungan hidup pedesaan, terutama yang menyangkut fasilitas fisik, perbaikan infrastruktur dasar, perluasan kesempatan kerja pertanian dan non-pertanian. Yang kelima, Korean Wave. Di era sekarang ini, ekonomi Korea Selatan punya pilar baru dengan menyebarnya budaya K-pop-nya ke seluruh dunia yang disebut Korean Wave. Menurut laporan Hyundai Research Institute di tahun 2018, boyband K-pop BTS berkontribusi sekitar 50 triliun rupiah terhadap ekonomi Korea Selatan per tahun. Belum lagi grup dan penyanyi Korea lainnya. Majunya industri kreatif ini secara tidak langsung juga meningkatkan industri pariwisata, fashion, kosmetik, hingga makanan khas Korea. Selain musik, film, dan drama, Korean Wave juga meliputi makanan, fashion, beauty, dan lain-lain. Selain faktor-faktor tersebut, masih banyak lagi faktor lain seperti kebijakan-kebijakan pemerintah, sumber daya manusia, sistem pendidikan, teknologi, dan produktivitas yang menjadi kunci pesatnya kemajuan Korea Selatan hingga saat ini.